kira dengan kondisi saat ini di mana memang pertama perekonomian sudah mulai tumbuh ya, di perkembangan global sudah mulai tumbuh, karena memang program vaksin sudah mulai banyak berjalan di beberapa negara, bahkan bisa dikatakan cukup sukses, sehingga secara otomatis kebutuhan akan energi ini bisa terus meningkat. Dan saya kira harga batu bara ini memang sudah sangat tinggi sebetulnya, sangat tinggi sekali, pada level yang cukup tinggi, dan saya kira mungkin dengan kondisi yang saat ini di mana memang di beberapa negara seperti sudah memasuki musim panas di beberapa negara di Amerika, terus juga di negara Asia juga saya melihat sudah mulai tumbuh kembali manufaktur, pertumbuhan industri dan lain-lain, di mana kebutuhan energi akan terus meningkat termasuk batu bara, maka potensi terjadinya kenaikan untuk harga batu bara saya perkirakan masih cukup bisa terjadi dalam waktu mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan, sambil melihat bahwa kondisi memang sudah mulai tumbuh kembali secara nasional sih. Mhm. Berarti kalau kita lihat dengan pergerakan, harga batu bara yang mengalami kenaikan bahkan 65% dalam tahun 2021 ini, kita lihat tidak begitu tercermin dengan pergerakan saham-saham emiten pertambangan batu bara. Apakah memang dengan peningkatan permintaan batu bara menuju misalnya, pemulihan ekonomi global, tidak akan berdampak secara signifikan juga terhadap, kinerja emiten-emiten pertambangan batu bara khususnya di dalam negeri kita? Pastinya pasti akan berdampak secara signifikan ya, karena biar bagaimanapun saya kira, pasar kita ini kan, kewajiban demo kita kan tidak terlalu banyak ya, di mana justru, paling pangsa terbesar adalah untuk melakukan ekspor. Dan saya kira ini adalah menjadi salah satu kesempatan dari teman-teman pengusaha batu bara untuk mengoptimalisasi produksi mereka, sehingga, ekspor mereka bisa jauh lebih meningkat kembali. Karena biar bagaimanapun di tengah kondisi saat ini adalah peluang yang memang harus, mereka manfaatkan. Tetapi di beberapa wilayah memang saat kemarin-kemarin sempat terkendala terkait dengan masalah produksi seperti masalah cuaca, terus juga permasalahan yang lain dan yang pertama juga menurut saya adalah COVID sendiri di Indonesia yang masih belum bisa diatasi secara maksimal. Ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kontribusi pergerakan daripada peningkatan produksi di perusahaan batubara. Nah, ini yang menyebabkan emiten-emiten batubara saya melihatnya tidak mengalami harga yang yang mengalami kenaikan dari sisi saham karena memang ada kendala-kendala dari sisi operasional. Dan ini saya kira cukup wajar direspon oleh pasar kita, sambil melihat seperti apa nanti perkembangan, terkait perkembangan COVID ini. Apalagi dengan adanya PPKM saat ini, saya kira ini juga, sedikit banyak akan memberikan dampak terhadap, harga daripada saham emiten batubara. Iya, tapi dengan meningkatnya harga batu bara ini apakah berisiko tidak sih Pak untuk peningkatan harga industri lainnya? Misalnya industri listrik ya, kita ketahui bahwa pembangkit listrik tenaga uap juga masih menggunakan batu bara sebagai pembangkitnya. Anda melihat akan berdampak juga ke sana kah? Saya kira pemerintah kan sudah mengatur ya mengenai kewajiban DMO di mana harga sudah diatur maksimal adalah $70 per metrik ton dan saya kira ini masih dipenuhi oleh, pengusaha batu bara dan komitmen terhadap harga tersebut dan saya kira, memang ini akan menjadi justru saya khawatirnya bukan bicara masalah harga tapi terkait dengan pasokan. Tetapi kemarin Kementerian SDM dan juga para pengusaha batu bara dan PLN berkomitmen untuk, tetap memenuhi, DMO yang ditetapkan oleh pemerintah kepada PLN sehingga, PLN tidak kekurangan kembali pasokan batubara sebagaimana waktu beberapa bulan yang lalu saat terjadi banjir dan memang menjadi kendala di mana pasokan batubara berkurang dan ini sangat mengkhawatirkan pada saat itu. Dan saya kira saya yakin juga pengusaha batubara pun tetap berkomitmen karena biar bagaimanapun kan PLN ini adalah salah satu perusahaan milik negara yang memang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ketika masyarakat tidak mendapatkan listriknya ataupun ketika biayanya cukup tinggi akhirnya mengganggu kehandalan PLN dalam memberikan suplai listrik ke masyarakat. Jadi saya kira ini tidak akan terlalu mempengaruhi, justru sekarang adalah bagaimana para pengusaha batubara bisa mengoptimalisasi produksi mereka untuk menyasar pasar ekspor yang memang cukup tinggi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.